Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Selamat belajar di rumah dengan saya, Bu Nufiatin Isnaini, mengajar kelas 4 di SDN Wage 2. Kompetensi dasar pada pembelajaran 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang diharapkan yaitu dapat memetakan keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Pada pelajaran IPA, kompetensi dasar yang diharapkan dapat memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, di antaranya air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ketiga, IPS. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Tujuan pembelajaran satu ini diharapkan siswa setelah mengamati teks visual akan mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Dan juga siswa diharapkan nanti bisa mampu untuk menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Materi pada pembelajaran satu ini diantaranya sebagai berikut. Matahari adalah sumber energi terbesar dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Dari gambar yang kamu lihat tadi, apa yang kamu ketahui tentang apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, di situ ada gambar ayah yang sedang berolahraga. Juga ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Juga terdapat anak yang sedang dijemur di bawah sinar matahari. Dari gambar tersebut, kalian pasti nanti akan tahu apa sih manfaat dari matahari di dewasa tersebut. Ya. Yang pertama, untuk ayah yang sedang berolahraga, manfaatnya badan ayah akan semakin sehat dengan terkenanya sinar matahari. Yang kedua, untuk ibu yang sedang menjemur pakaian, maka pakaian yang dijemur tadi akan cepat kering. Dan yang ketiga, ada anak yang sedang dijemur di bawah sinar matahari. Manfaatnya, bagi anak tersebut, kulitnya akan semakin sehat karena cahaya matahari mengandung vitamin D. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari energi matahari. Apa saja sih manfaat dari energi matahari? Yang pertama adalah menyinari bumi. Yang kedua, biasa digunakan oleh para nelayan untuk mengeringkan ikan asin. Yang ketiga,
tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Yang keempat, biasa dipakai untuk menjemur pakaian supaya cepat kering. Yang kelima, biasa digunakan untuk para nelayan mengeringkan air laut sehingga bisa menjadi garam. Yang keenam, biasa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang selalu tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat dikelola dalam jumlah yang banyak. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang lainnya. Sumber daya alam biasa digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Selain itu, sumber daya alam juga bisa digunakan untuk sumber energi dan bahan bakar. Sumber daya alam juga biasa digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya, sumber daya alam juga biasa digunakan untuk pengembangan teknologi. Dan yang paling utama, biasanya sumber daya alam ini digunakan untuk menyuplai oksigen. Oksigen ini banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dari pembelajaran satu ini, sudah Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran serta materi. Semoga anak-anak bisa memahami tentang sumber energi. Ibu ucapkan terima kasih.